Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmat serta kasih sayangnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Saya Vivi Fajriani dari pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pasuruan akan menyampaikan tema tentang peran perempuan dalam mewujudkan khairu ummah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya agama Islam sangat memuliakan dan mengagungkan kedudukan kaum perempuan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang mereka adalah orang yang beriman, maka mereka akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dianiaya walau sedikit pun. Islam juga sangat menghargai hak-hak kaum perempuan, mensyariatkan hukum-hukum yang agung untuk menjaga dan melindungi kaum perempuan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Al-mar'atu imadul bilad, ida soluhat soluhal bilad, wa ida fasadut fasadal bilad." Yang artinya, perempuan adalah tiang negara. Apabila perempuannya baik, maka baik pula negara itu. Dan apabila perempuannya buruk, maka buruk pula negara itu. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa betapa perempuan mempunyai peranan yang sangat tinggi dalam negara. Seakan perempuan menjadi penentu negara itu baik atau tidak. Perempuan mempunyai peranan penting bagi keluarga dan negaranya. Lalu bagaimana peran perempuan dalam keluarganya? Keluarga merupakan pondasi dasar penyebaran Islam. Dari keluargalah muncul pemimpin-pemimpin yang berjihad di jalan Allah, dan akan datang generasi-generasi yang akan berjuang meninggikan kalimah-kalimah Allah. Dan peran terbesar dalam hal tersebut adalah kaum perempuan. Peran pertama perempuan di keluarganya yakni sebagai seorang istri. Ketika seorang suami merasa kesulitan, maka sang istrilah yang dapat membantunya. Ketika seorang suami mengalami kegundahan, maka sang istrilah yang dapat menenangkannya. Ketika seorang suami mengalami keterpurukan, maka sang istrilah yang dapat menghiburnya. Sungguh, mengenai hal ini, contohlah apa yang dilakukan oleh teladan kaum muslimah Khadijah radhiyallahu anha yang mendampingi Rasulullah di masa awal kenabiannya, ketika Rasulullah merasa ketakutan terhadap wahyu yang diberikan olehnya. Dan Rasulullah merasa kesulitan. Lantas apa yang dikatakan Khadijah kepadanya? Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Karena sungguh engkau selalu menyambung tali silaturahmi, menanggung kebutuhan orang yang lemah, dan juga menutup kebutuhan orang yang tidak mampu, menjamu dan memuliakan tamu, dan engkau suka menolong setiap upaya menegakkan kebenaran. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Tentunya tidak ada pangkat tertinggi melainkan pangkat seorang nabi.
Tidak ada ujian yang paling berat melainkan ujian menjadi seorang nabi. Untuk itu, Rasulullah mempunyai obat penenang, yakni istrinya yang sangat dicintainya. Kemudian peran kedua seorang perempuan dalam keluarganya, yakni sebagai seorang ibu. Tidak ada kemuliaan yang paling besar bagi seorang perempuan. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia diberikan kemuliaan untuk menjadi seorang ibu. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ada seorang pemuda yang datang menghampiri beliau, lantas pemuda tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, kepada siapakah aku berbuat baik?" Lalu Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Kemudian pemuda itu bertanya kembali, "Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Kepada ibumu." Lalu pemuda itu kembali bertanya, "Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Kepada ibumu." Dan pemuda itu bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Kepada siapa lagi ya Rasulullah?" "Kepada ayahmu." Tentunya segala sesuatu, ketahuilah, banyak di kalangan orang-orang besar, bahkan sebagian para imam dan ahli ilmu merupakan orang-orang yatim. Mereka hanya dibesarkan dari seorang ibu. Dan lihatlah hasil yang mereka dapatkan. Mereka berkembang dan juga mampu menjadi seorang ahli ilmu dan juga para imam kaum muslimin. Sebut saja Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Al-Bukhari, dan lain-lain adalah para ulama yang hanya dibesarkan oleh seorang ibu. Dan mereka senantiasa meminta ridho dan juga doa dari seorang ibu. Demikianlah sepenggal ilmu yang sangat singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan tentang peran perempuan dalam mewujudkan khairu ummah dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan karena keterbatasan ilmu yang saya punya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.